Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi konco-konco dengan aku Men. Selalu saya tanyakan kabar konco-konco semua. Semoga selalu sehat dan bahagia. Ya, amin. Saya di sini bersama Mak yang masih wira-wiri ke dapur, ke kamar dan seterusnya, entah itu keperluan apa. Saya makan duluan. Tewel atau nangka muda, ikan asin dan sambal kecap. Ini luar biasa, luar biasa. Nasinya nasi putih bongkaran nasi kemarin yang masih layak untuk dikonsumsi, tentu saja tidak sampai basi karena masih ada di dalam magicom dan diperkirakan masih enak. Ya sudah, kecuali kalau sudah basi otomatis pilihan satu-satunya hanya menjemurnya. Di luar gerimis sejak sore tadi, jadi saya tidak sempat kemana-mana karena kondisi tidak memungkinkan. Kemarin sempat, bukan kemarin ya, 2 hari yang lalu sempat keluar ke kawasan desa sebelah, desa Arjowilangun, tapi tidak maksimal bikin konten karena takut turun hujan, karena mendungnya sudah tebal banget di langit dan bergerak itu. Sudah, jangan-jangan seperti beberapa hari sebelumnya ketika harus terjebak hujan di kawasan Taman Suko. Sekitar setengah jam berteduh di depan rumah seorang warga sampai kemudian memaksa diri untuk pulang walaupun masih gerimis. Sampai di rumah sudah basah kuyup. Kalau bertahan di sana malah nggak pulang sampai maghrib tiba, karena sampai maghrib pun ternyata hujan masih turun. Ya sudah, itu risiko yang harus kami terima ya. Kami, karena saya berdua, saya dan Tenis. 2 hari kemudian setelah hari itu yang di Arjowilangun yang di awal tadi saya ceritakan, dan sudah akhirnya saya memutuskan untuk istirahat saja, saya bilang seperti itu ke Tenis, sampai cuaca benar-benar memungkinkan agar kita bisa syuting maksimal. Begitu saya katakan kepada Tenis. Karena ketika berangkat keluar kemudian hanya sempat membuat video short saja, rasanya kurang mantap, kurang marem. Mestinya saya bikin video panjang dengan leluasa tanpa harus berpikir cuaca buruk dan seterusnya. Entah kapan bisa mulai kembali. Yang jelas memang sudah saya rancang sedemikian rupa agar seluruh hari dalam bulan puasa ini bisa terekam. Hari-hari yang tidak memungkinkan untuk keluar itu akhirnya saya harus menyiasati dengan banyak cara untuk bisa bikin konten di rumah. Selengkapnya ini sambil makan ya. Tak pencet volume. Sudah. Tidak ada salahnya memastikan sekali lagi, daripada sok yakin sudah saya pencet tombol play-nya ternyata belum. Dan akan jadi aneh misalkan terjadi belum saya pencet, kemudian saya selesai makan, terus saya demi kepentingan bikin konten terus saya makan lagi pura-pura gitu ya, kan jadi nggak natural gitu ya, jadi dibuat-buat akhirnya. Ikan asin ini yang gede-gede. Sebenarnya saya kepingin yang iwak kelotok. Mungkin besok ketika tewel masih ada, terus jadi blenderan, kan saya belikan iwak kelotok. Iwak kelotok itu yang kecil-kecil, yang asin ini. Tapi justru itu yang paling cocok disandingkan dengan sayur tewel. Saya lanjutkan cerita tadi bagaimana saya menyiasati cuaca buruk. Saya taruh ya, mejanya terlalu jauh, kalau saya mendekat potong lagi nanti. Bagaimana saya menyiasati ketika cuaca buruk dan tidak memungkinkan untuk bikin konten di luar. Ya sudah, disitulah kreativitas saya ditantang untuk tetap bisa membuat konten dalam keterbatasan. Akhirnya tengok ke sana kemari, cari-cari dalam kulkas diobrak-abrik, terus di dapur ada apa, sampai harus ke rumah kakak di sebelah
atau ke rumah ponakan di atas, masa ini masa itu, kalau ada yang menurut saya menarik, udah sih nanono sih tak cukup nih HP tak syuting gitu ya. Itu salah satu cara menyiasati ketiadaan konten dari luar. Dan di kulkas saya nemu apa, ya sudah saya otak-atik. Contoh kemarin saya membuat rujak kobet belimbing. Belimbing itu sudah lama ada di kulkas di bawah, di kotak buah, dan sudah agak layu. Rencananya kemarin sebenarnya mau saya pasrah, saya serut. Tapi begitu saya coba serut, karena sudah lunak otomatis nggak bisa, jadi meletrek. Akhirnya saya putuskan untuk memblender, tapi di blender kasar, tidak halus. Kalau halus kan nanti jadi jus gitu ya. Saya blender kasar. Memang otak harus selalu diputar gitu ya. Dalam situasi darurat itu saya harus bikin apa, sedangkan saya mewajibkan pada hari itu saya harus punya konten. Belimbing lunak, tetap bikin rujak kobet, yang penting gimana supaya kelihatan belimbingnya itu masih serat-seratnya masih ada dan kelihatan masih ada ponggolan-ponggolan. Makanya saya blender kasar saja dan saya tuangkan, jadilah rujak kobet belimbing itu. Terus hari ini tadi karena tidak mungkin keluar juga, hujan, gerimis, saya lihat juga di dalam kulkas ada kurma gratis itu ya, kalau beli berapa itu? Itu jadi bersiasat, kurma saya keluarkan, saya cuci dengan air panas, kemudian saya bikin kopi, sudahlah. Kemudian saya syuting, ini kurma, ini kopi, selesai jadi satu video short. Baru saja juga saya membuat video short tentang nasi padang, sayur tewel dan ikan asin dan sambal kecap. Memang putar otak terus. Jangan sampai hanya karena ketiadaan bahan atau kurangnya kreativitas kemudian saya menyerah dan ya sudahlah, hari ini saya tidak bikin video, ya sudahlah, kosong kontennya. Eman karena ketika saya membuat konten apapun sebenarnya di situ berpeluang untuk iklannya tetap bisa jalan. Walaupun yang nonton nanti mungkin 1-2 orang, tidak masalah. Ditonton 1 orang saja saya sudah senang banget, berarti ada yang masih mau nonton. Syukur-syukur kalau 1 orang itu juga ketika menonton iklannya tidak di-skip. Akan jadi lebih senang. Jadi terima kasih untuk seluruh yang sudah mendukung Rakuen selama ini, dan saya akan terus berjuang agar Rakuen bisa tetap eksis sepanjang saya masih punya tenaga untuk bisa merawat Rakuen. Karena bikinnya sulit, jadi saya harus gigih bagaimana merawatnya sebaik-baiknya dalam kondisi apapun. Gitu konyo-konyo, cepok ber. Benar kata orang bahwa kreativitas itu penting. Menggali segala sesuatu dalam kondisi terbatas itu perlu dilakukan. Jangan sampai menyerah pada satu kondisi saja kemudian tidak berbuat apa-apa. Itu yang saya pelajari selama saya membangun Rakuen dari awal, sejak awal sampai hari ini. Jadi selalu mutar otak untuk bagaimana menyiasati ketiadaan atau keterbatasan. Kalau pas sedang tidak punya uang juga saya menyiasati bagaimana saya tetap bisa membuat konten tanpa saya harus keluar misalnya ya. Karena kalau saya keluar cari warung biayanya lebih besar. Misalkan saya punya duit 10.000 begitu saja. Kalau saya ke warung malah cukup. Sedangkan warungnya jauh dan saya harus mengajak seseorang untuk bisa mengantar saya, bonceng saya. Karena saya tidak bisa naik motor, tidak bisa nyetir motor maksudnya. Dengan 10.000 itu saya bisa bikin apa? Ya sudah, ke Melijo, ke pasar, beli yang bisa dibeli. Misalnya sayur, seikat sayur itu paling berapa sih? 2.000-3.000. Terus bumbu-bumbunya berapa? Nah sudah, berkreasi dengan itu, selesai. Ketika uangnya lebih, mungkin ya keluarlah sambil refreshing, sambil menikmati hidup. Karena
menikmati hasil pekerjaan itu buat saya itu penting banget ya. Buat apa capek-capek bekerja kalau kita tidak sempat menikmatinya. Hari prinsip saya adalah bekerja dan meluangkan waktu untuk menikmati hasil pekerjaan. Menikmati dalam konteks mungkin tidak yang berlebihan. Misalkan sebelum gajian saya pengen makan sate, begitu gajian ya sudah makan sate itu saja. Berapa? Paling banyak 10 tusuk. Tidak boleh lebih dari itu. Tensi. Itu sebagian cara saya bersiasat ketika situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk saya keluar-keluar, atau situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk saya bikin konten dengan biaya yang besar. Sudah seadanya. Bahkan kerupuk ini saja ya, kalau mungkin sudah sangat pahit ya, hidup saya sangat pahit tinggal kerupuk ini bisa saya kreasikan menjadi sesuatu. Entah belum muncul gagasan dalam otak saya mau dibuat apa, tapi yang jelas harus jadi sesuatu yang bisa dibuat jadi video, gitu saja ya. Sekali lagi, kreativitas itu penting dan niat yang bulat untuk terus bergerak, terus berkreasi itu juga tidak kalah penting. Yang penting lagi terus bergerak selama kaki masih bisa melangkah, tangan masih bisa digunakan, dan otak masih bisa berpikir, mulut juga masih bisa dipakai untuk menyampaikan gagasan seperti ini. Mau belepotan mau tidak, itu proses saja. Semua berproses, semuanya melewati tahapan-tahapan untuk bisa mencapai titik tertentu. Itu yang saya alami selama ini, dan cukup saya akan melanjutkan makan agar ini tidak menjadi lebih beber lagi. Semua yang saya sampaikan mulai episode 1 sampai episode hari ini berakar dari pengalaman pribadi saya. Dan kalau itu tidak bernilai, ya nggak apa-apa. Saya hanya menceritakan apa yang saya alami. Kalau sebaliknya mungkin ada 1-2 hal yang bernilai, alhamdulillah. Terutama buat sesama pemula seperti saya. Saya tidak akan pernah bosan untuk menyatakan saya pemula karena faktanya saya memang pemula. 3 tahun saya masih menyebut diri saya pemula karena titik keberhasilan yang saya targetkan belum tercapai. Mau sampai kapan tercapainya saya nggak tahu. Keberhasilan seperti apa sih? Ya minimal ada sesuatu yang bisa saya terima secara rutin. Dalam hal ini salah satunya gaji. Rutin. Saya baru 1 kali terima gaji. Berapa? Nanti lain waktu saya ceritakan. Terima kasih, terlalu panjang saya ngomong. Mohon maaf kalau ada salah ucap. Ketemu lagi lain waktu. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.